Yakobus 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sekali lagi saudara, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Puji Tuhan saudara, firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang merasa dia memiliki iman, tetapi tidak memiliki perbuatan, tidak menghidupi iman itu dengan perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Firman Tuhan berkata, jika ada iman tanpa disertai perbuatan, itu mati. Sama seperti tubuh tanpa roh mati. Iman juga tanpa perbuatan mati. Jadi barang siapa mengaku dia memiliki iman, maka akan muncul dari hidupnya bukti iman itu. Akan timbul, terlihat dari hidupnya, terlihat dari perbuatannya, bahwa dia beriman. Gak bisa kita bilang aku beriman, tapi gak ada bukti, gak ada yang nampak, hanya di mulut. Mungkin orang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi sebatas itu saja. Dalam hidupnya dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Percaya Yesus kan bukan hanya percaya Yesus. Yesus itu Tuhan. Di dalam dia banyak pengajaran, banyak perintah. Berarti kan ketika kita menerima Yesus, berarti kita harus menerima segala sesuatu tentang Yesus, perintahnya, perkataannya, kemauannya, kan begitu kan. Apa sih arti iman? Dalam kekristenan, iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Iman Kristen mempercayai Tritunggal. Percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Ketiganya satu. Ketiganya Allah. Maka kita percaya Tritunggal. Tiga pribadi, satu hakikat. Hakikat ilahi, Allah yang Maha Kuasa. Percaya kepada Bapa sebagai pencipta kita. Percaya kepada Yesus sebagai penebus kita. Percaya kepada Roh Kudus sebagai pengudus kita. Allah menciptakan kita, Yesus Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus menguduskan kita. Tetapi setelah itu kita percaya, tetapi juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kita itu. Apakah kekristenan itu hanya percaya Bapa, Yesus, Roh Kudus, selesai? Tidak kan. Namanya kepercayaan itu kan ada peraturan, ada hukum, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kan begitu. Kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Ini masalah rohani. Masalah rohani itu apa? Beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa bisa kita percaya kepada Allah tapi kita nggak beribadah kepadanya?
Bisa. Percaya kepada Allah tapi kita nggak berdoa. Percaya kepada Allah tapi kita nggak tahu firman-Nya, apalagi melakukan firman-Nya. Kalau kita percaya kepada Allah, kan apa kewajiban kita sebagai ciptaan? Allah itu pencipta. Berarti kita beribadah kepadanya. Karena Allah itu pribadi yang harus disembah. Dan kita penyembah. Dia pencipta, kita ciptaan. Ciptaan wajib menyembah Sang Pencipta. Kalau tidak, kita mati. Memangnya kita diciptakan mau ngapain? Mau enak-enak aja gitu, hidup sesuka hati, menurut pikirannya sendiri di dunia ini? Tidak. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk menyembah Dia, memuji Dia. Karena Allah itu pribadi yang harus disembah, harus dimuliakan. Siapa yang tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah, dibinasakan. Ya dia kan ciptakan untuk memuliakan Dia. Coba bayangkan, malaikat yang gak menyembah Dia, gak memuliakan Dia, dikutuk, dibuang, Lucifer, jadi iblis. Yang gak menyembah Dia, tidak mengakui Dia, tidak memuja, memuliakan, dibuang. Dipersiapkan untuk penghukuman selama-lamanya di lubang neraka. Manusia juga gitu, ciptaan. Harus menyembah, harus memuliakan Dia, harus beribadah. Enak sekali diciptakan terus menikmati dunia ini, menolak untuk menyembah Tuhan, menolak untuk menghormati Dia, takut akan Dia. Wah, siap-siap dibunuh, dimatikan Tuhan. Kalau kita ciptaan, ya kita menyembah pencipta itu. Gak bisa kita hidup di dunia ini ya hanya untuk diri sendiri, cita-cita, impian, masa depan, mencari untuk memperkaya diri, kesenangan sendiri, kepentingan sendiri, mengikuti pikiran sendiri, gitu. Bahaya kita kalau seperti itu, bahaya. Kita harus tunduk kepada Sang Pencipta. Karena semua ciptaan akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Dia akan menghukum, Dia akan mengadili. Ada penghukuman terakhir, ada pengadilan. Makanya nggak boleh suka-suka. Mana bisa suka-suka? Jangankan di hadapan Tuhan, di dalam suatu negara saja nggak bisa suka-suka. Bisa rupanya kita suka-suka melanggar hukum, hidup suka-suka. Di dalam keluarga aja, lembaga terkecil nggak bisa suka-suka. Di suatu desa mungkin kita tinggal, di suatu kota bisa suka-suka, nggak bisa. Mati. Bisa suka-suka begal gitu, ngambil milik orang lain, nyelingkuhi istri orang, mati. Bisa suka-suka, nggak bisa. Bayar dengan nyawamu. Hidup nggak ada suka-suka. Yang punya dunia ini Tuhan. Yang punya dunia ini Tuhan. Kita harus takut akan Dia, harus ikut apa maunya Tuhan, gitu loh. Gak bisa suka-suka, pikiran kita aja kita ikuti, gak bisa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus takut akan Dia, memuja, memuji, memuliakan Dia. Itu artinya orang percaya itu. Kita harus melakukan bagian kita sebagai makhluk ciptaan. Tuhan lakukan bagiannya. Dia pelihara hidup kita, Dia beri matahari, Dia beri hujan, Dia lindungi kita dari iblis, lindungi kita dari si jahat. Sampai-sampai Yesus turun ke dunia untuk menebus kita dari dosa, membebaskan kita dari tuntutan dosa, membebaskan kita dari hukuman karena dosa. Berarti kita harus memuliakan Dia. Jadi kalau dikatakan beriman tapi gak berbuat apa-apa, itu apa? Mengaku percaya, mengaku orang Kristen tapi gak ke gereja, gak beribadah, gak berdoa, hidup suka-suka, mabuk-mabukan, rokok, narkoba, begal, maling, tipu-tipu.
benci sana, benci sini, mati kalau nggak bertobat. Mati, sampah itu, sampah. Sampah. Yang kayak gitu nggak ada di surga itu, nggak ada di neraka itu. Maka Yesus mengatakan kalau kamu tidak lahir baru, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Kita harus lahir baru, jadi manusia baru gitu. Ketika kita percaya, dosa kita diampuni, hubungan dengan Allah diperdamaikan. Tapi tugas kita harus jadi manusia baru. Percaya Yesus, Roh Kudus diberikan, kita memberi diri dipimpin Roh Kudus. Hidup kudus, hidup benar, mengejar kekudusan. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna karena Bapamu di sorga sempurna. Harus. Gak ada kiranya, kalau bisa, usahakanlah, gak ada. Coba baca firman Tuhan. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Sempurna artinya apa? Segenap kemampuan kekuatan kita melakukan yang terbaik. Kalau ada kesalahan, kelemahan kita, dengan kesadaran tinggi, dengan kekuatan segenap kemampuan kita singkirkan, tanggalkan semua. Dan Roh Kudus akan bantu. Karena kehendak Bapa kita harus semakin seperti Kristus. Kristus itu kudus tak bercacat, harus mengejar kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya, kalau hidupmu mencari kekayaan dunia, hanya itu saja, bagaimana masa depanmu aman nanti, rumahmu berapa, tanahmu berapa luas, apa yang mau kau bawa sama Tuhan? Apa yang mau kita andalkan? Makanya dibilang supaya kamu tahan di hadapan anak domba. Bagaimana kita tahan di hadapan Raja Kemuliaan itu kalau hidup kita gak berbuah, gak manis, gak tahan kita berdiri di hadapan Yesus, gak tahan kita kalau kayak gitu. Tapi ketika kita dengan penuh kerendahan hati datang kepadanya, Tuhan mampukan aku hidup seturut kehendak-Mu, berjuang terus, menderita gak apa-apa. Filipi 1 ayat 29 memang itu kok. Kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi menderita untuk Dia. Memang itu kekristenan, menderita. Gak apa-apa. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib, sangkal diri, kata Yesus. Pikul salib, gak enak. Sangkal diri gak enak. Jangan lagi hidup menurut dunia. Jangan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Ya, kalau masih kompromi, itu membahayakan diri sendiri. Yang saya sampaikan ini standar Allah, standar firman. Terserah mau lakukan apa tidak. Tapi saya pribadi, saya putuskan untuk sungguh-sungguh ikut Allah. Sekalipun saya harus menghadapi beberapa penolakan. Dianggap miskin, dianggap rendah. Bahkan penderitaan dialami nggak apa-apa. Penderitaan yang tidak seberapa itu nggak ada artinya dibanding kemuliaan yang disediakan bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah. Percaya saja. Tidak perlu memaksakan diri, ngumpulin harta, mengamankan masa depan. Kepahitan itu namanya, kepahitan. Ada Tuhan kok. Bagaimana hidup ini menyenangkan Dia? Dia sudah berkorban untuk kita, sudah mati untuk kita, sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Masakan kita nggak melakukan yang terbaik untuk Dia? Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Di tangannya ada pengadilan, penghukuman. Harusnya kita sangat menghormati Dia, sangat mencintai Dia. Karena keputusan ada di tangannya. Hidup ini akan berlalu. Apa yang kita miliki akan berlalu. Nggak ada yang bisa kita bawa. Tinggal itu semua. Yang kita pertanggungjawabkan apa? Hidup kita. Hidup kita, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam kehendak-Nya, melakukan kehendak?
Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati.